Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam juga buat channel semuanya. Channel yang ada di channel semua YouTube ataupun dimanapun berada. Jumpa dengan saya, channel Maria All Contents. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe. Minta dukungannya ya, biar channel ini makin maju. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga makin bagus. Untuk info selanjutnya, saya ingin menceritakan kedatangan saya nyampe di Hong Kong. Sebenarnya info yang saya berikan ini adalah untuk semua info yang TKI ataupun TKW yang berasal dari negara masing-masing sama saja. Karena pengalaman saya di airport, saya menemukan berbagai pengalaman yang dari Arab, yang dari Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, semuanya pun sama ya. Jadi nggak cuma untuk Hong Kong, Indonesia, Indonesia, Hong Kong. Jadi ada Singapura, Taiwan, Arab Saudi, Malaysia, apalagi ya. Pokoknya semua negara ya kemarin itu. Ada Korea juga, karena kebetulan kemarin saya juga keberangkatan saya ada TKI transit di Hong Kong pun itu berasal mau penerbangan ke Korea. Itu pun sama ya, harus memiliki surat PCR. Surat PCR itu penting. Nah, untuk yang saya ceritakan untuk pengalaman dari saya di Hong Kong adalah ketika saya tiba di Hong Kong. Kebetulan kalau di Hong Kong itu sangat mudah ya, beda dengan di airport Indonesia. Kalau di Indonesia masalah wifi itu agak ribet. Terus kita tuh juga harus mendownload aplikasi, kita pun juga harus memiliki kuota ya kalau di Indonesia. Ingat ya guys, sebelum terbang ke luar negeri kalian harus masih memiliki kuota di Hong Kong. Contohnya pulsa ya, karena itu akan membuat kalian itu ribet sekali. Senyampainya di airport itu kita kalau ditanya mau download ini dan itu susah sekali wifi-nya di airport Indonesia. Beda dengan saya di Hong Kong, penerbangan nyampe di Hong Kong untuk mendownload aplikasi yang dibutuhkan dari government Hong Kong itu sangat mudah karena wifi-nya itu 24 jam dan sangat menarik. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk yang bisa memahami saya, dan saya ingin menceritakan tentang kedatangan saya dari Indonesia nyampe di Hong Kong. Itu berjalan sampai di Hong Kong. Saya itu terbang malam jam 12 malam, nyampe jam 6 baru nyampe di Hong Kong. Setibanya nyampe di Hong Kong, di airport Hong Kong itu kita itu dites ya. Kita itu harus ngantri 1 hari. Jadi saya itu sebenarnya begini guys. Jadi sesampainya di Hong Kong, saya pun harus mengikuti peraturan yang ada di Hong Kong, dan saya pun mengeluarkan identitas seperti surat PCR. Tetapi sebenarnya tes CPR dari Indonesia itu tidak berlaku di Hong Kong guys. Jadi padahal saya tes CPR dari Indonesia itu biaya pun tidak murah ya, hampir 3 juta karena saya mengambil yang speed. Jadi saya tes jam 9 pagi, jam 12 siang sudah ketahuan hasilnya. Tetapi setelah saya bawa di airport Hong Kong, sebenarnya itu tidak berlaku karena pemerintah Hong Kong itu memang ketat dan super bagus ya. Dan saya pun harus karantina. Apa boleh buat, karena ini sudah peraturan. Jadi intinya tes PCR itu ada di airport Indonesia, itu harus kita perlihatkan untuk maskapai penerbangan ya, untuk ditanya di airport Indonesia ataupun untuk maskapai itu sendiri gitu. Jadi perjalanan saya di Hong Kong pun, setelah nyampe di Hong Kong saya juga langsung menghadapi pemisahan antara TKW dengan sama yang lainnya juga. Saya juga harus mengikuti peraturan mereka. Saya dibawa ke ruang tes juga ya. Di sana saya juga harus tes swab juga berjenis PCR. Dan di situ saya itu 24 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam baru selesai. Jadi saya seharian di ruang tunggu
untuk menunggu hasil itu. Dan semua yang ada translate pun, yang ada dari Arab, yang ada dari Singapura, dari manapun juga yang translate-nya di Hong Kong itu pun sama, harus 1 hari full menunggu hasil PCR. Jadi sebenarnya sangat lelah ya, kepulangan ke Indonesia itu datang lagi ke Hong Kong ataupun ke negara masing-masing itu sebenarnya sangat lelah ya. Cuman ya apa boleh buat, kita pun juga harus masuk karantina. Di Hong Kong pun saya harus masuk karantina, dan saat ini saya juga masih di karantina. Makanya saya menceritakan pengalaman ini ya, biar kalian itu paham gitu. Jadi nanti ada persiapan dari Indonesia ataupun dari berbagai negara yang sudah mau datang ke Indonesia ataupun mau balik lagi ke negeri asal, itu harus ada persiapan.